Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus beserta kita. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia dan penyertaannya dari pagi hari tadi sampai pada malam hari ini, sehingga kita dimungkinkan untuk bertemu dalam ruang virtual ini melalui program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Antepao dalam edisi Jumat 3 Juni 2022. Adapun tema perenungan kita pada malam hari ini ialah jangan jemu berbuat baik. Dan pada malam hari ini sebagai pelayan firman yang terkasih Ibu Penetua Meske Pangemanan. Selamat malam Bu. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, sehat ya. Dan sebagai penyanyi pada malam hari ini ialah saudari Antania Jessica. Dan sebagai pemusik Indah Aswindasari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekiranya ada pokok doa yang kita rindukan untuk didoakan nanti di doa syafaat, silakan menuliskannya di kolom live chat ataupun melalui hotline yang tertera di layar kita masing-masing. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, lagu Mujizat Ada Bagiku akan mengantar kita. Saat ku merenungkanmu, melihat perbuatan tanganmu, terkadang ku tak mengerti mengapa semuanya terjadi. Kau berkata jangan takut, sebab Engkau selalu menyertaiku, membimbingku lalui semua, jadikanku lebih dari pemenang. Yesus, Kau yang menjaga hidup.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian yang sungguh indah yang boleh kita dengar hari ini, bahwa mujizat itu masih ada. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya menyapa Bapak Ibu yang ada di siaran Lentera Malam pada saat ini. Saya percaya bahwa kasih dan setia Tuhan masih tetap ada bersama dengan kita, dan saya yakin juga bahwa Bapak Ibu Saudara masih tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, dalam edisi tanggal 3 Juni 2022 di hari Jumat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya rindu kita untuk membuka firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, kita akan siapkan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini yang terambil dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Galatia atau surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Tuhanlah yang menjaga dan memelihara hidup kami sampai sekarang ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami akan membaca dan merenungkannya, kami mohon biarlah Roh Kudus sendirilah yang akan menolong kami, memimpin kami dan menyertai kami, untuk kami mampu bisa mengerti apa kata firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa yang di surga, berfirmanlah bagi kami pada saat ini, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat yang ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari kitab Galatia. Dan saya memberikan satu judul di situ, jangan jemu berbuat baik. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, pernahkah kita merasa lelah, menjadi tawar hati, tidak semangat, capek, bosan untuk berbuat baik kepada seseorang? Ya, memang berbuat baik bukanlah hal yang mudah dan gampang untuk kita lakukan ya. Kadang-kadang apalagi kita berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi mungkin berbuat baik itu gampang pada saat kita berbuat baik kepada orang yang membawa keuntungan kepada kita. Untuk diri kita sendiri atau pribadi kita. Jadi kadang mudah kita lakukan berbuat baik kalau berbuat baik itu karena kita ada maunya. Ya. Tetapi berbuat baik yang keluar dari kasih, itulah yang kadang susah untuk kita lakukan. Apalagi kadang perbuatan baik tidak dihargai atau kadang-kadang mengecewakan kita. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang mengatakan ini dikasih hati mau jantung. Ya, kadang-kadang seperti itu ya kata-kata yang keluar dari mulut kita pada saat kita berbuat baik tetapi tidak dihargai oleh orang atau mungkin pada saatnya tidak membalas apa yang kita sudah lakukan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia tentang apa arti berbuat baik. Keadaan di jemaat Galatia pada saat itu mereka sudah kehilangan semangat untuk berbuat baik kepada sesama mereka. Kebaikan hati atau perbuatan baik mereka sudah dilunturkan dengan keadaan mereka saling mencari hormat satu dengan yang lain. Lalu kemudian mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Lalu kemudian merasa mereka paling baik di antara mereka. Jadi ada masalah yang sementara ini sedang terjadi di jemaat Galatia. Jadi kebaikan hati mereka itu sudah pudar karena mereka hanya mencari hormat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain dan merasa diri mereka yang paling baik. Akhirnya jemaat Galatia melupakan apa yang harus mereka lakukan. Itu sebabnya Paulus menasehati untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang ke-9. Ya. Dikatakan bahwa apapun halangan, godaan tidak akan memudarkan semangat kita untuk bisa berbuat baik. Dan lebih jauh lagi Paulus menyinggung bahwa tentang tabur tuai di situ. Dikatakan bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai, tetapi jangan harapan untuk menerima kebaikan akan kita tuai dari orang yang kita tolong atau kita berbuat baik kepadanya. Karena kadang-kadang kita berharap orang itu membalas kebaikan kita, tetapi bisa-bisa
orang itu mengecewakan kita. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita merasa jenuh, tidak semangat lagi, merasa bosan, merasa untuk apa saya lagi harus berbuat baik, sedangkan orang itu tidak berbuat baik kepada saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kadang-kadang membuat kita ya merasa jenuh, merasa lelah untuk berbuat baik kepada orang, karena kita berharap akan ada balasannya kepada orang kita, kepada orang yang kita lakukan untuk berbuat baik. Ya, saudara-saudara, dalam Galatia pasal yang ke-6 yang kita sudah baca tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Paulus juga mengajarkan perbuatan-perbuatan baik apa saja ya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau kita belajar dari Galatia ini, kita melihat bahwa ayat yang pertama menjelaskan demikian. Perbuatan baik apa yang diajarkan Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini kita bisa lihat sama-sama saudara. Dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya juga jangan kamu kena pencobaan. Saudara-saudaraku, ayat yang pertama menjelaskan, dikatakan ya, jangan jemu dan lelah untuk memimpin mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Ya, dikatakan di situ yang sudah jauh dari Tuhan, jangan lelah untuk memimpin mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Di sini dijelaskan bahwa perbuatan baik yang harus kita lakukan yaitu selalu memimpin orang kepada jalan kebenaran. Saudara, dalam pembacaan ini Paulus juga menekankan ya, pada saat kita memimpin mereka kepada jalan Tuhan atau menasihati mereka, nasihatilah mereka dengan roh yang lemah lembut, ya, roh yang lemah lembut. Bukan dengan merasa bahwa diri paling rohani, ya, tetapi memberikan pembelajaran kepada orang itu supaya orang itu mau menerima apa yang kita katakan, dan mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Dengan apa? Dengan lemah lembut, bukan dengan emosi, bukan dengan kata-kata yang mungkin menyinggung kembali orang itu. Lalu kemudian dijelaskan lagi bahwa sambil menjaga dirimu supaya juga tidak jatuh. Jadi saudara, ini di sini Paulus menjelaskan bahwa kamu yang rohani, ini kata kamu yang rohani ya. Kamu yang rohani ya, bukan asal memimpin orang kembali ke jalan yang benar ya. Tetapi kamu yang rohani, jadi memimpin mereka melakukan sesuatu kepada seseorang itu tidak sembarang. Dan Paulus dengan jelas bahwa kamu yang rohani. Jadi kadang-kadang kalau hidup kita tidak sesuai dengan hidup di dalam Kristus, lalu kita mau menasehatin seseorang, kadang-kadang itu jadi masalah ya. Jadi masalah. Kadang-kadang orang mengatakan, kamu ini menasehatin kamu sendiri hidupnya tidak benar. Jadi ini Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa kamu yang rohani itu mampu bisa memimpin orang kembali ke jalan yang benar. Dengan roh yang lemah lembut. Jadi saudara, hal yang harus kita lakukan di dalam perbuatan baik kita yaitu ya, tidak jemu-jemu untuk memimpin mereka ya, untuk dekat kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, dalam ayat yang selanjutnya ya, dikatakan dalam ayat yang kedua saudara, ayat kedua berkata,
bertolong-tolong menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong, hukum Kristus itu dari mana ya? Hukum Kristus itu terdapat dalam Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum Kristus. Jadi kita bertolong-tolong di dalam kasih, di dalam Kristus. Karena kita mengasihi sesama kita, jadi kita bertolong-tolong. Bertolong-tolonglah. Banyak beban yang kita hadapi dalam hidup ini. Banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi mari kita bertolong-tolonglah untuk bisa menyelesaikan masalah satu dengan yang lain sesama kita seiman. Lalu saudara, yang ketiga, yang terakhir dikatakan ya dalam ayatnya yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi yang ketiga ini bagaimana kita berbuat baik, yaitu membagi segala sesuatu. Nah, jelas sekali Paulus menjelaskan di situ bahwa membagi segala sesuatu kepada orang yang memberikan pengajaran firman. Kira-kira siapa yang memberikan pengajaran firman itu? Ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta, ya, orang yang memberi pengajaran, pelayan firman, itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengajar firman. Dan kata firman Tuhan kepada kita dalam Galatia ini, ya, membagi segala sesuatu kepada mereka. Jadi, saudara, kita diajak untuk selalu juga ya, membagi berkat kepada hamba-hamba Tuhan. Apa yang kita sudah nikmati dalam hidup kita, mari kita berbagi juga kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi lebih jelas sekali dikatakan dalam ayat yang terakhir, ya, ada satu saat kita mau berbagi kepada orang lain, tetapi kita sudah tidak bisa melakukannya. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat baik, kalau Tuhan masih diberikan kita kekuatan dan berkat serta kesehatan untuk berbuat baik, lakukanlah itu. Karena kata firman Tuhan, ada saatnya kita tidak akan mampu bisa untuk berbuat baik lagi. Jadi berbuat baik itu adalah kesempatan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Wah, tegas sekali firman Tuhan katakan. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara-saudara perlu diingat bahwa orang Kristen, ya, orang Kristen, kita ini orang Kristen, perbuatan baik bukanlah supaya kita selamat atau masuk surga, ya. Jadi orang Kristen itu berbuat baik bukan karena kita mau masuk surga atau selamat, tidak. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah wujud kasih kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Saudara, marilah kita berbuat baik dengan tidak jemu-jemu dan lelah. Karena berbuat baik itu adalah wujud dari kasih kita kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sedemikian jauh perenungan kita firman Tuhan pada malam hari ini. Kita dapat mengerti pewartaan firman pada malam hari ini karena kita percaya
hanya oleh kuasa Roh Kudus yang nyata di dalam hambanya Ibu Penatua Meski Pengemanan yang diutus ke dalam tempat ini pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kami mengingatkan kembali jika sekiranya ada pokok-pokok doa yang dirindukan untuk didoakan di dalam doa syafaat nanti, silakan menulisnya di live chat di layar gadget kita masing-masing. Dan sebelum masuk ke dalam doa syafaat, lagu Yesus Hidup di Dalamku akan dinyanyikan oleh saudari Jessica. Kristus hidup di dalamku dan aku hidup di dalammu, menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatanmu, mulialah karya salibmu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalammu selamanya. Di dalammu telah ku temukan keselamatan. Anugerahmu pulihkan segenap hidupku. Kau telah mati dan bangkit mengalahkan maut dan berikanku Kristus hidup di dalamku dan aku hidup di dalammu, menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatanmu, mulialah karya salibmu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalammu selamanya. Kristus hidup di dalamku, Christ lives in me ever after, and I live in Him till forevermore. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Praise Him, sing hallelujah, glory and wonder you Calvary cross. Christ lives in me ever after, and I grow in Him forevermore. And I grow in Him forevermore. Penonton Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat.
ada beberapa pokok doa syafaat yang telah masuk yang akan kita doakan pada saat ini, yang sakit dan masa pemulihan. Yang pertama adalah Nenek Ai di Rumah Sakit Elim, Erwin Bate di Klinik Morowali, Papa Diva di Rumah Sakit Palopo, Manane yang ada di Jayapura, dan anggota jemaat Rantepao yang telah ditulis dalam warta jemaat ada 22 orang. Ela yang sementara di rumah, dan kita akan doakan para lansia dimanapun mereka berada. Lalu kemudian ada doa khusus untuk kita sama-sama dukung di dalam doa, yaitu yang pertama Ananda Gracia Violeta di Jakarta dalam persiapan tes masuk PTN. Dan juga kita bersyukur bersama Penatua Jenny Sinda yang berulang tahun pada hari ini. Natalia Tapi dalam usaha dan kerinduan untuk mendapat keturunan. Lalu kemudian kita doakan juga Kamnas SMGT dan Praya PPGT. Kita doakan juga pekerja-pekerja gereja, jemaat Rantepao, dan juga hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kita tetap dukung di dalam doa untuk tim multimedia Solideo Rantepao Channel yang selalu setia untuk melayani Tuhan melalui siaran Lentera Malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau yang selalu menolong kami dikala kami mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan hidup. Engkaulah juga Tuhan yang selalu setia menolong kami dikala kami membutuhkan pertolongan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami terima dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan kami sungguh bersyukur karena kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, ajarlah kami selalu Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama kami. Dan tolonglah kami supaya kami tidak bosan, tidak jenuh, tidak patah semangat dikala kami mungkin mengalami masalah pada saat kami menolong orang lain. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami terus untuk membawa akan kasih setia Tuhan kepada banyak orang, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang mendapatkan berkat di dalamnya. Bapa yang di surga, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang menderita sakit. Kami mengingat untuk Nenek Ai, kami mengingat untuk Erwin, Papa Diva, Mama Nei, dan juga anggota jemaat Rantepao yang ada di Warta 22 orang, Ela Lebang, dan juga Tuhan kami berdoa untuk para lansia yang mungkin sekarang ini Tuhan mereka dalam keadaan kurang sehat. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa untuk mereka. Biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka dari sakit dan penyakit mereka. Dan pakailah dokter serta para medis dan juga untuk obat-obat yang mereka gunakan untuk proses kesembuhan mereka. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah tabib kami, dokter kami di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit kami semua. Bapa yang di surga, kami terus juga berdoa Tuhan
untuk Ananda Grasi yang sementara ini mempersiapkan diri untuk masuk tes PTN. Kami mendoakan juga Tuhan untuk Ibu Jenny Sinda yang sementara ini sedang berulang tahun. Tuhan, terima kasih Engkau tambahkan 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Natali Tapi bersama dengan keluarganya yang selama ini punya kerinduan untuk memiliki seorang anak. Tuhan, dengarkanlah keluh kesahnya, dengarkanlah doanya Tuhan. Biarlah Tuhan menyediakan waktu yang indah buatnya, sehingga pada saatnya nanti apa yang boleh dirindukannya Tuhan akan berikan kepadanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kamnas SMGT dan Praya PPGT, dan juga berdoa untuk pekerja gereja di Jemaat Rantepao dan juga tim multimedia yang selalu setia melayani Tuhan dalam Lentera Malam. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Pakailah mereka ini menjadi alat-Mu bagi pekerjaan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan yang baik di dalam melayani Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, kami sungguh bersyukur. Mungkin ada banyak saudara-saudara kami Tuhan yang menonton Lentera Malam ini, tetapi mereka belum memberikan pokok-pokok doa mereka dan juga kerinduan hati mereka. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga mendengarkan doa mereka. Dan tolonglah Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menjawab doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami bawa. Tidak ada satu nama lain selain dari nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita tiba pada segmen akhir dari acara Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Penetua Meski Pengemanan. Kiranya sukacita oleh Kristus tetap hidup di dalam hati Ibu, utamanya dalam panggilan sebagai penatua di jemaat ini. Terima kasih. Dan kiranya diberkati di dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan. Amin. Kita juga berterima kasih kepada segenap teman-teman yang terlibat pada malam hari ini, teman singer, juga pemusik, dan juga kru multimedia di balik layar yang tetap setia menjalankan tugasnya masing-masing. Kiranya teman-teman sekalian diberkati dalam kehidupan sehari-hari dan sukacita karena Kristus tetap hidup di hati teman-teman sekalian. Kami juga berterima kasih kepada setiap peserta Lentera Malam pada malam hari ini. Dan dari gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami menyapa Bapak Ibu sekalian, yakni Julis Napitupulu, Raja Sikamali TV, Herman Palangan, Freddy Balapadang, Natalia Datuliling, Martin Patandianan, Freddy Perdi Kenik, Benyamin Wolo, Agustina Usa, Stepanus Sappe, dan Franz Lauri Pupa. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sampai jumpa di edisi Lentera Malam pada minggu depan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 WITA di YouTube channel Solidio Rantepao. Sebagai lagu penutup dan lagu nyanyian syukur pada malam hari ini, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Sampai jumpa.
Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk.